haji. Kenapa setiap orang punya keinginan untuk berangkat ke tanah suci? Baik itu untuk haji ataupun haji kecil atau umrah. Maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan haji ke Baitullahil Haram. Tentang keutamaan haji ke Makkah Al-Mukarramah. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling baik, yang paling afdal ya Rasulullah? Qala imanun billahi wa rasulihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang utama. Tentu tanpa iman, maka yang lain tidak berarti apa-apa. Tanpa iman, kita adalah bukan siapa-siapa dan lebih hina dari binatang. Tanpa iman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjum mabrur. Haji yang mabrur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirinul hadirat rahimakumullah. Jadi haji termasuk amalan yang paling afdal, yang paling baik, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua orang ingin berangkat haji, bahkan antriannya sekarang sangat panjang. Yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan haji, balasannya tidak ada yang lain selain surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, balasan surga ini adalah balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih diharapkan oleh seorang mukmin, seorang muslim selain surga Allah Subhanahu wa taala. Dapat semuanya dalam surga itu. Dapat semuanya. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur, haji yang tidak bercampur dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, haji mabrur itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang, bahkan kita semuanya, punya keinginan kuat untuk haji ke Baitullahil Haram. Itu hadis yang kedua. Yang pertama, haji termasuk amalan yang paling baik. Yang kedua, haji mabrur, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara keutamaan haji, haji akan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa seperti kita dilahirkan kembali dari rahim orang tua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq." Siapa saja yang haji untuk Allah, dia tidak berkata kotor, dia tidak berbuat kefasikan selama haji itu, raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dia akan pulang kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa sepulang haji. Kemudian di antara keutamaan haji adalah dia akan menghilangkan kefakiran. Kenapa?
Orang haji mau mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan mau menunggu puluhan tahun. Selain keutamaan-keutamaan yang tadi, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kir khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah." Iringilah haji dan umrah. Sungguhnya keduanya akan menghapuskan dosa dan kefakiran, sebagaimana pembakaran akan menghapuskan kotoran-kotoran besi, emas dan perak. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa al jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala lain selain surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang haji atau umrah itu adalah tamu Allah. Maka Allah akan kabulkan permintaan para tamunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabuh wa sa'aluhu fa a'tahum." Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umrah adalah wafdullah. Dengan makna di sini tamu Allah Subhanahu wa taala, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka, mereka penuhi panggilan Allah, lalu mereka minta kepada Allah, Allah pasti berikan permintaan mereka. Ini keutamaan haji umrah. Allah panggil mereka, mereka penuhi panggilan Allah, mereka minta kepada Allah, Allah beri permintaan mereka. Tamu Allah Subhanahu wa taala, para undangan Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka setiap muslim, setiap kita harus punya cita-cita, bahkan dari muda sekarang ini, untuk sampai ke tanah suci, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, baik untuk melakukan haji atau umrah. Kenapa? Karena banyak fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita haji ke Baitullahil Haram. Harus dari masa muda, kalau tidak daftar tunggunya lama. Kalau kita mendaftar ingat haji setelah pensiun, maka kemungkinan kita akan haji setelah kita lemah renta, bahkan mungkin tidak dapat. Maka sekarang para pemuda, para pemudi yang sudah punya penghasilan, setelah punya penghasilan, di antara cita-cita, di antara penghasilan yang kita kumpulkan itu harus kita sisihkan untuk mendapatkan porsi haji ke Baitullahil Haram. Kalau kita mendaftar di umur 30, maka insya-Allah umur 50-an, bahkan mungkin nanti bisa umur 60 kita dapat berangkat haji ke Baitullah. Maka di antara yang harus kita pikirkan untuk menyisihkan penghasilan itu adalah menabung untuk berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memikirkan kesenangan di waktu muda saja, tapi pikirkan nanti kita akan haji seketika badan masih kuat. Ketika badan masih kuat, insya-Allah akan leluasa, akan lebih maksimal ibadah kita. Kita akan bisa mengambil yang afdal. Tapi ketika sudah tidak berdaya, sudah lemah, maka mungkin kita hanya bisa mengerjakan yang wajib-wajib saja. Tidak kuat lagi melakukan hal-hal yang sunnahnya, karena sudah terbatas kekuatan, terbatas banyak hal. Saya ketika membawa jamaah ke tanah suci, kemudian dalam kondisi yang sudah tua, sudah lemah, ingatan sudah kurang, mungkin sering tersesat, sering salah hotel,
sering terpisah dengan rombongan. Ketika rombongan yang lain ke masjid, dia sudah sakit, enggak kuat lagi ke masjid. Apalagi haji, lama dan berat ibadahnya, ibadah fisik dan ibadah harta. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita niatkan dari sekarang untuk kita bisa berangkat ke Baitullahil Haram, haji, ambil porsinya, sisihkan uang untuk mengambil porsinya, karena daftar antriannya lama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berhaji ke rumah Allah Ta'ala, untuk wukuf di Arafah, untuk mabit di Mina, di Muzdalifah, untuk melontar jumrah, dan balasannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.